Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ulama'il a'izza wa asatidatil ulama, Fadilatul Syekh Abu Haji Abdul Qahar Muzakkir Mursi yang telah meninggalkan majlis ini dengan doa dan beliau panjang umur dalam sehat walafiat, dan beliau bermanfaat bagi umat dunia dan akhirat. Ada beliau Haji Abdul Wahid dan guru kita beliau Haji Munawir Asli yang baru saja menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Haji Kamaluddin Marzuki, Ketua RT 1 sampai 16, Ketua RW 08, LMK Fauzan Muslim, para DKM Masjid dan Musola, pimpinan Musola Nurul Yakin, Ayahanda Bapak Haji Hasan Firdaus, Imam Rawatib Ustaz Syarif Hidayat, Ustaz Nahrawi, Ustaz Haji Alam Syah, Ustaz Haji Ahmad Usairi SO, Ustaz Haji Matali, Ustaz Haji Muhammad, keluarga besar Portadi beserta ketua BPD-nya, dan keluarga besar Astrali, keluarga besar Assalam, dan yang lain mohon maaf tidak tersebut, tidak ada tulisannya. Takut salah, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur saya bisa hadir bersilaturahmi ke sini bersama saudara-saudara saya. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa berkah dan manfaat dunia dan akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada beliau Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghubungi saya Menteri Perhubungan Al-Mukarram Ustaz Zainal Solihin beserta anak buahnya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, jaya terus dan makin bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan sumbangsi pemikirannya, karyanya untuk agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini, yang pada akhirnya negeri ini menjadi negeri yang bahagia, tayyibatun walaupun ghafur, dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua almarhumah yang disebutkan tadi, mereka semua Allah ampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Allah jadikan kubur mereka semua rawdah min riyadil jannah, dan seluruh orang yang menyumbangkan sebagian rezekinya buat acara malam hari ini, baik pemikirannya maupun ilmunya, semuanya dibalas dengan balasan yang berlipat ganda dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua masih ke dalam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tilka hiya hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah jam 10 kurang 20 menit, jam 9 lewat 35 menit.
Bang Zainal barusan bisikin saya acara ditutup jam 10 kurang seperempat. Jadi tinggal 10 menit, saya harus pandai memanfaatkan waktu. Setuju? Tadi ada yang mantulin saya ikan sepat, ikan gabus matinya di atas papan. Lebih cepat, lebih bagus, kesian jamaah bulan Padang. Jadi saya hanya menyampaikan request. Dan Buya tadi WA saya udah berangkat duluan karena beliau masih ada acara lagi. Dan saya baru ini Bang, ceramah dijemput dipasangin petasan. Yang kedua baru ini Kiai ceramah belum minum pisang. Langsung ngomong sini. Orang namanya yang undang abang, jadi kita tergele-gele kemari. Gak ngerti orang Betawi, tergele-gele. Ngerti? Acaranya apa ini? Wah ini memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 08 Sya'ban 1443 garis bawah 12 Maret 2022. Kampung Babadoyo, Jakarta Timur, selawat dan solidaritas. Ada yang mendengar? Siapa begini? Bicaranya berarti selawat dan solidaritas. Saya ingin mengangkat begini, bahwa ketika Allah mengisra dan memi'rajkan beliau Rasul, dan kita tahu ayatnya dan mungkin tadi disampaikan oleh Buya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi di ayat tidak sampai di situ. Allah lanjutkan, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari ayat ini kita bisa ambil 2 poin. Yang pertama, minal masjid ilal masjid. Orang kalau hidup pengen berkah, karena alladzi barakna haulahu, kami berikan keberkahan sekitar Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu artinya hidup kalau pengen berkah, jangan pernah jauh dari masjid, dari mushola, dari ulama, dari kiai, dari habaib, dari agama, karena itu modal segala-galanya. Yang pertama, selama kau belakang begini, ngomong wajib tes cek sound. Dan teknik di luar saya. Di bawah depan. Apa terusnya kali Pak? Batas harapan nggak ada batas harapan. Ya, baik, saya lanjutkan. Itu yang penting berkah. Cek, sound. Ini putus-putus Bang. Cek 1 2 1 2. Baik. Makanya kalau nyewa sound ajarin. Benar. Langsung. Itu kunci dari ayat ini begini Bang. Itu yang penting berkah. Enggak perlu kaya, karena orang kaya belum tentu berkah. Tapi orang berkah udah pasti kaya. Jadi yang dicari hidup adalah keberkahan. Ramadan datang, Sya'ban kita sekarang ada di sini. Itu kan doanya kita baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah ngajarin supaya minta berkah, karena orang kalau udah berkah itu nggak ada tara bandingannya. Jaring Bang, aman. Aman.
hidup yang penting berkah. Nggak perlu gaji gede, nggak perlu kerja keras, yang penting berkah. Biarin tiap hari kita punya duit 1 juta, yang penting berkah. Daripada kalian punya duit ribut mulu, yang penting kan berkah bang. Punya anak berkah, punya bini berkah, punya kendaraan berkah. Kita sepakat berkah itu ziyadatul khair fi kulli syai', bertambah kebaikan dalam sesuatu. Punya bini ngajakin ngaji itu artinya bini berkah bang. Maka Rasulullah mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihatan. Dia punya keberuntungan, tandanya ada 4. Yang pertama disebut adalah an takuna zawjatuhu shalihatan. Dia punya bini biar cakep, asal kaya, keturunan orang baik-baik, soleha. Coba punya bini biar cakep, asal kaya, tapi soleha. Ini ada enak hidup begini. Hah? Nah, ini enak nih hidup begini bang. Bini udah cakep, kaya, soleha. Kita kan yang ada udah jelek ada murah. Bini ada tipikal motor Honda, iri kagak bisik. Honda. Bini jam begini ada enak nih. Tipikal motor Honda, iri kagak bisik. Ada tipikal Yamaha, udah boros, musik. Jelek ada murah. Ini yang mahal ini bang. Kita yang kadang-kadang jadi laki takut sama bumi, kumis doang kelengan. Kebetak ini berongkong ngaji doang ngikutin guru. Kemana aja nyampe sama bini takut tinggal sama nyak. Nyak kalah dong sama bini nyak. Nyak lo kalah, lo Betawi. Tahu sendiri Betawi kalau mau bini. Ngomong doang di luar, miliaran, di rokok separuh. Tahu kerjaan itu, ngaji berdoa. Kemana aja datang ngaji. Pelit kagak pulang. Tahu kerjaan itu. Maka nah ini kan bulan Syaban, penduduk pada guru, barang hidup. Nah nih, tenang hati nih, saya kan belain guru. Kalau di guru kita belain ada berkahnya. Bang, Sayyid Usman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khayri dalam kitab beliau, salah satu yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat adalah yang bisa nolongin kita di akhirat adalah guru. Maka kalau abang hidup gak guru, abang akan ada yang nolongin di akhirat. Maka hidup udah punya guru pak. Nah, ini ngaji dah makanya. Di musola ada pengajian. Malam apa? Malam Kamis sama guru kita. Haji Kasar Musafir. Ngaji nih bang. Ngaji. Biarin lah udah tua, paham kayak kagak yang penting datang. Emang udah tua, mata kurang awas, kuping kurang dengar, lidah udah kaku. Diajarin apa juga kagak bakal pintar. Tapi berkah, itu urusannya bang. Maka ngaji kalau udah tua jangan pakai ngarep pintar, ngarep berkah. Lalu tua, dia mau ajarin apa? Lidah udah kaku. Kita ajarin syuroto. Bagaimana mau udah tua? Datang orang Jawa Tengah lagi nyampe ikut ngaji kemari, ngomong Ustaz, ajarin aku doa umroh, besok aku mau umroh anak aku. Jawaban ngomong aku, Betawi kata pantas banget, udah kalau buka ngomong aku. Gak cocok. Betawi mau agak foto nggak pakai ngomong aku. Dulu Betawi ngomong pakai aku. Mau kemana bang? Aku mau dirokok. Agoro. Wajib aku urut mukanya cowok Maka orang mana-mana masih urut. Tapi lihat Betawi bang, Betawi adalah komunitas yang paling fleksibel. Kedua, dia mau open sama siapa aja. Dia mau bikin kawin kagak bikin orang mananya, yang penting dapat aja. Orang Betawi itu. Yang kedua, orang Betawi kita melihat presidennya, cakepnya orang Betawi. Dia kagak sembahyang kalau mau sholat di negeri orang, maju paling dulu. Itu Betawi itu bang. Lu corek ulama, lu ganggu ulama, lu bakal berada pada gua. Sembahyang agak. Tapi
kalau urusan jihad berjuang udah paling depan, begitu kan? Makanya macam-macam yang Betawi. Madak kan gede. Itu pakai marah, saya macam Betawi. Ya artinya kita kudu jadi tuan rumah di negeri sendiri, begitu bukan? Nah, iya, makanya barang punya komunesan. Jangan adat doang. Para punya komunesan nunjuk dah. Dulu dari sini ke Solo tanam kongguan nih, dulu aja kontrak. Jadi bagaimana konsepnya? Gampang bang. Maka jangan pernah jauh dari pengajian, dari ulama, dari kiai. Hidup bakal berkah. Itu doang udah. Maka ketika kalimat azan, hayya 'alal falah, kita diajarkan menjawab la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beruntung. Pendidikannya agak tinggi, sekolahnya agak lulus, tapi karena termasuk orang beruntung, rezekinya cakep bang. Sekolah paling tolol. Bukan main. Ini buatnya sekolah baca aja kagak bisa bang. Tapi emang nasibnya beruntung, begitu kan? Bukan main. Sekarang jadi kontraktor. Murid saya bang, sekolah 6 tahun, kagak bisa baca. Sampai lulus SD kagak bisa baca, begitu keluar dari security. Wah, kan rapi urusan. Dulu bisa jadi security, pindahin motor doang, Ustaz. Kagak baca, kasaran begitu jawabannya. Tadi kan emang orang beruntung namanya. Dari mana konsepnya ngaji rajin dia nih bang, bocah bang. Bocah ngaji rajin, kagak bisa ngaji tiap hari. Baca kagak bisa ngapain. Tapi sama guru disuruh ngapain aja nih, konsep berkah nih bang. Maka bulan Syakban kita kenal yang pertama tathirul qalbi, bersihin hati. Maka orang kampung punya tradisi munggah anak datang ke rumah orang tua. Datang ke orang Betawi kan dulu begitu. Nyorok datang ke rumah orang tua, kagak boleh tegak, jalan kudu miring, begitu kan? Ini ada yang ditempel ada bang. Kalau datang ke rumah bapak, ke rumahnya jangan tegak aja miring. Orang dulu yang saya banteng sampai nyekser, begitu kan? Kawan dateng, yang nungguin bukan main anak gua jalan miring. Tuh kan tandanya berkah, minta maaf mau puasa, itu bersihin hati. Murid minta maaf sama guru, laki minta maaf sama bini. Emang tuh pernah minta maaf? Minta maaf kan sama bini, banyakkan dosa bini, banyak dosa lagi. Ada perempuan di luar? Hah? Ada perempuan? Ada kok? Mana kok? Banyakkan dosa laki apa banyakkan dosa bini kok? Jauh. Bos laki, mulu bos kan kaki saya. Ngakunya nggak punya duit, dia mau mancing ada. Begitu bang ini. Ada juga mancing di mana? Apa selamat bang? Emang kadang-kadang kita juga seneng salah bang. Sama bini pelit bang. Sama bini bilang pelit bang. Doa bini bang itu lebih dikabul ketimbang doa laki. Coba kalau doain laki ikhlas. Itu bang, bini. Lu ngojek bang, lu berangkat kan ngojek udah, gue doain dia dapat 10 juta. Gue harus pulang buat dia 10 juta, motor kemana bang? Tapi doa, waduh bang, jangan kemana-mana. Kesian bang sama bini, sebab jelek bagusnya istri tergantung suaminya. Jelek bagusnya seorang istri tergantung lakinya. Lah iyalah, maka kalau pengen punya bini cakep, kudu dimodalin. Kalau ada perempuan bilang. Dan iya kan kesebut bininya siapa sih itu? Yang mana? Yang kalau lewat pakai jilbab merah, anjir malah orang RT dulunya itu, kan belum tahu. Pantas dia orang lakinya RT ya. Nah iya, itu kalau yang jilbab putih yang ngaji mulu lagi makan RW bininya. Kamu belum tahu bininya RW. Kalau itu yang jilbab yang suka ngajarin lagi bininya ustad, kesebut bang. Kebawa cakep laki. Jadi dia pakai celana pendek, kaosnya sama orang itu rambut tertitik, atau warung laki orang mau di siapa sih itu? Mau najis baru gitu. Ansip bunyinya, tak kesebut. Ini bagaimana supaya dia diberkah? Masukin pengajian, suruh ngaji bang dari kita. Kitanya kudu ngaji. Maka hati kudu kita bersihin. Supaya apa? Besok puasa kita minta maaf nih orang tua. Datang dan besok mau puasa, begitu kan?
Maafinnya nggak bisa bawain apa-apa ini ada bandeng 3 kilo, ini daun bawang sama duit 5 juta buatnya puasa. Kira barang tua. Sama. Doa orang tua mulai meruntuh bang kayak petasan parung. Doain orang tua, doain biar panjang umur, sehat, bisa ngurusin anak bini. Begitu bang? Ini kita kadang-kadang kita juga si anak datang hari Senin, bang rumahnya kita tadi duit 50.000, nya duit nih. Doknya bang, orang tua kalau dikasih duit, buru-buru terima. Dia sekalipun dia terima, paling dia nanya, lu pakai bagi gua emang buat lu ada, gitu kan bang? Iya, kita bagi 50, ada udahnya, ambil buatnya. Tadi mau kembalian dari ambil itu, ambil buatnya. Orang tua bilang, Senin kita kasih 50.000, Rebo kita balik lagi bang. Dia kemarin masih ada. Minjem apa 500-nya ngasih 50.000 minjem gopek. Tapi orang tua rata-rata orang tua ngurusin anak pasti ikhlas. Tapi kalau giliran anak ngurusin orang tua kagak seikhlas orang tuanya. Jadi kesini berdiam. Kalau orang tua mah bang rata-rata ngurusin anak ikhlas begitu kan. Tapi kalau giliran anak ngurusin orang tua, pantas kalau satu orang ibu mampu mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak mampu mengurus 1 orang ibu. Emak bang, bagaimana dengan emak? Maka kunci keberkahan pantas ada di orang tua. Maka konsep yang pertama, minal masjid ilal masjid, jangan pernah jauh dari ulama, jangan pernah jauh dari kiai, jangan pernah jauh dari pengajian, jangan pernah jauh dari musola. Karena dari musola ini kita diajarkan persatuan dan kesatuan. Bangsa besar, bangsa ini bisa jaya kalau kita saling menjaga persatuan dan kesatuan. Musola mengajarkan itu. Siapapun yang masuk kemari semuanya sama. Udah jangan ribut. Sembayangnya sama. Dia mau pakai wirid, dia mau pakai kunut, dia mau kagak, jangan diributin. Zaman dulu kita masih ngeributin tuh. Yang pakai kunut namanya kagak pakai kunut. Kata yang pakai kunut, yang kagak pakai kunut kagak sah sholatnya. Katanya kagak pakai kunut, yang pakai kunut bid'ah sholatnya. Tapi sekarang udah gak ribut. Karena dia ributin udah kagak sholat. Maka udah gak ribut sekarang lah. Terawih begitu bang, udah besok terawih jangan pakai ribut jam 8 atau jam 20. Yang penting terawihnya, begitu bukan? Jadi kadang-kadang kan ngeributin rakaat, terawihnya kagak diurusin. Udah sah pakai yang jadi imam, jangan pakai ribut. Mau 8 mau 20, yang penting sholatnya sama, ngadepnya ngadep kulon, Tuhannya sama, begitu bukan? Udah rapi. Ini kan kadang-kadang kita juga bang begini sih kadang-kadang. Al muslim mahjubun muslim. Orang Islam yang ngancurin orang Islam juga. Kadang-kadang emang yang lemes teman-teman juga bang. Begini contohnya lah, abang belum pernah memakai gamis begini seumur-umur. Jumat iseng-iseng punya gamis putih, belum pernah dipakai. Begitu keingetan baru dipakai. Pakai ceritanya nih gamis. Begitu jam 11 kita dandan, 12 kita keluar dari kamar. Pakai gamis putih, peci putih, sorban hijau. Seumur-umur belum pernah nih orang pakai gamis. Begitu dia keluar dari kamar, bininya niat pertama bang. Kira-kira bini bagaimana niat kita bang? Jimat bang, waduh, ada Arab baru ini. Wah kita kata gitu nggak pernah bang. Kita kata Arab baru. Begitu kita buka pintu, temen pas banget depan pintu. Wah tinggal ngomong udah agak enak bisa. Kayak kita lihat orang baru ke musola, kalau orang baru ke musola jangan diaru-aruin. Kita kan kadang-kadang lemes kan. Tentunya kalau sembahyang baru kita ngomong. Tuh dia itu di musola. Sebelahnya terus pengawin dalam musola dari kondangan. Begitu kita kebanyakan itu ngurusin bang. Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Khamil Tuqyan. Ada satu cerita menarik begini bang. Dalam kitab itu diceritakan nih supaya gak kepo sama urusan orang. Ini sekarang kita kepo nih urusan orang nih. Apa aja viralin. Padahal kagak ada untungnya ini urusan. Lihat Habib Abdullah bercerita, ceritanya enak dibaca dan hikmahnya besar. Supaya kita kagak ngurusin urusan orang, urusin diri kita sendiri. Ada seorang raja.
dia manggil 3 orang rakyatnya untuk datang ke kerajaan. Kata raja begini, besok hari Minggu, hari libur, saya minta 3 orang datang ke rumah saya. Siapa tuan raja? Sebut contohnya misalnya Ustadz Zainal Solihin. Siapa lagi paduka raja? Panggil Pak Budi. Siapa lagi? Panggil si Joko. Bertiga nih orang suruh ngadep ke saya. Karena begitu dipanggil bang, malam dibilangin, jangan lupa kalau datang ke rumah saya, tolong bawa karung. Bawalah karung yang segede-gedenya. 3 orang yang dipanggil pasti punya pikiran yang berbeda. Kata Ustaz Zainal Solihin yang dipanggil raja, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat rezeki. Ada Joko yang ada pengalaman dikit, ini bakal makan enak kita dipanggil raja. Kata orang yang ketiga nih Pak Bambang, kita mau bagaimana besok aja, kita lihat kenyataannya. Datang bang pagi-pagi, Joko belum sembahyang subuh udah nyampe. Nongkrong dari jam 3, jangan sampai telat. Bambang datang habis sembahyang subuh, Ustaz Zainal Solihin datang habis sholat sunat duha, baru nyampe. Kata raja, udah nyampe 3-3-nya, udah raja, bawa karung, bawa. Silakan karung ente isiin sesuka hati ente. Ntar isinya bawa lagi kemari, saya lihat. Akan kita lihat dan kita nikmati. Kata bocah nek yang mantu nyawa, kalau kita isiin makanan yang enak, keenakan raja, mendingan kita isiin kaleng sama botol aqua. Biarin tak kalau raja buka, biar dia menes. Katanya nomor 2, saya nggak berani. Saya mendingan ngisiin buahan, cuman yang masih mentah. Biar tak kalau raja niat, kali-kali aja diganti sama yang matang. Ustaz Zainal Solihin merada panjang pikirannya. Karena ini perintah raja, saya isiin buah-buahan yang rada enak, anggur, apel, pisang yang udah pada matang. Kata yang lain, tolong Bang Zainal, itu kan buat raja. Enggak, udah biarin. Saya pengabdian saya sebagai seorang rakyat. Singkat cerita, karung udah penuh bang, 3-3-nya dibawa balik ke depan raja. Kata raja, karung Bang Joko mana? Ini tuan raja. Apa isinya? Kaleng sama botol aqua. Ya nggak apa-apa dah, emang kemampuannya itu. Yang kedua, Pak Bambang isinya apa? Saya isiin ini bacang, buah-buahan yang masih mentah. Oh nggak apa-apa, silakan dipegang. Bang Zainal isinya apa? Saya isiin anggur sama apel yang udah matang. Oh terima kasih. Sekarang coba lihat, di depan kalian ada 3 ruangan, ada 3 kontrakan. Silakan masuk, 1 orang 1 kontrakan, bawa karung masing-masing. Saya buka seminggu lagi, nikmati isi karung masing-masing. Bisa bayangkan Pak? Masuk ke kontrakan masing-masing, suruh makanin isi karung masing-masing. Kayak gimana Pak? Ketangkep cerita. Seminggu bang, baru dibuka sama raja. Masuk Senin, dibukain Senin. Bukanya pintu pertama, dibuka pintu Bang Joko bang, yang isinya kaleng dan botol aqua. Bagaimana Bang, orang kalau seminggu makanin kaleng? Dilihat, ya Allah, buruk warna hitam, ngapa makanin kaleng di dalam? Yang kedua dibuka bang pintunya, bibirnya pada jodoh. Lo bacang pentang dimakan. Ini Bang Zainal dibuka penuh karena makanin buah-buahan yang enak. Akhirat urusan karung masing-masing, begitu bukan? Jangan ngurusin karung orang. Hidup kalau ngurusin karung orang kagak ada benernya. Hidup kalau dengerin kata orang kagak ada benernya. Maka hidup jangan suka dengerin kata orang. Ceritanya dulu kita disampaikan tuh sama guru-guru kita, bagaimana orang tua sama anak dari pasar beli anak kebo. Dari pasar ke kebo dituntut sama bapaknya, anaknya yang naik. Kata orang, anak kagak punya otak, bapak suruh nuntun. Bapak dibudakin, dasar anak kagak punya pikiran. Kata bapaknya, turun bang, kagak enak dikata gitu. Lu yang nuntun, lu yang naik. Bapaknya bang naik gantian, bocah yang nuntun kebo. Apa kata orang? Bapak kagak punya otak, bocah
kecil suruh nonton kebo. Dia lagi enak-enakan di atas. Dasar orang tua nggak punya pikiran. Kata bapaknya turun tuh kau, kagak enak boleh kata gitu. Turun bang, kagak ditaikin di kebo. Apa kata orang? Bego dua-duanya bapaknya. Masa beli kebo nggak ditaikin? Taikin, biar kagak capek. Naik bang dua-duanya. Kebo kecil ditaikin berdua. Lu kagak jalan. Apa kata orang? Anak kamu bapak sama PA-nya. Kebo kecil ditaikin berdua, ngomong bang berdua-duaan dia. Bagaimana ini akal-akal? Akhirnya kebonya dipanggul bang berdua. Itu perbuatan dengerin kata orang, begitu bukan? Maka itu kudu punya prinsip bang. Betawi kudu punya prinsip. Kudu jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kudu jadi juragan di kampung dewek. Maju bang gurunya Betawi. Betawi sekarang bukan Betawinya dulu. Betawi sekarang harus berani menunjukkan bahwa bisa berkarya dan bermanfaat buat masyarakat. Itu baru Betawi bang. Udah ngomong begini jangan turun-turun supaya kita semangat hidup, begitu bukan? Iya bang, tunjukkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Begitu bukan? Islam mengajarkan bagaimana ketika minal masjid ilal masjid, ada tanamkan tanaman iman supaya hidup dalamnya adalah dengan jalan iman. Siapapun kita yang duduk malam hari ini, maka dasarnya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau ini dua, iman dan takwa, pasti bakal mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kalau pengen berkah, jangan pernah jauh dari ulama, jangan pernah jauh dari ustaz, jangan pernah jauh dari habaib, jangan pernah jauh dari masjid dan musola, karena itulah kunci keberkahan segalanya. Yang kedua, pupuk dan tanamkan kebersamaan bahwa kita adalah muslim, bangun negeri ini bahwa kita punya tanggung jawab yang sama. Jangan saling menghina dan menganggap diri kita lebih baik dari yang lain, agar kita bisa membangun dan menciptakan bangsa ini lebih baik dari hari-hari yang telah kita lalui. Udah capek kita sebagai masyarakat, capek kita sebagai rakyat, begitu bukan? Kita pengen hidup yang lebih baik. Alhamdulillah keadaan kemarin yang rada enakan, mulai udah rada boleh, pengajian udah rada boleh, begitu bukan? Iya, yang penting jaga bang, prokes bukan? Peraturan dulu dijaga, protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, pakai masker. Di kampung saya aki-aki pakai masker 2 lapis mati. Nggak ada buka-buka, makan kagak pakai masker, mati lama-lama. Lagi bang, saya baca di internet juga, kita ngeri bang, yang udah divaksin lama-lama bakal mati. Terus saya ini udah divaksin lama-lama. Ini masalahnya makanan mati. Udah pakai saya ngomong begitu pakai di video. Kita kan kadang-kadang gini bang, ngomong saya acara kemarin di Kerawang, di Bangau. Dari semua dari Tengah Sekolah ke utara arah Pakis. Itu di Bumarin bang. Udah tinggal saya naik di Bumarin. Peraturan PPKM level 3. Yang datang udah pakai masker, cuci tangan, semuanya udah rapi kan. Karena memang itu peraturan, kita ngikut aja. Daripada kiai saya datang kemudian dia pulang. Saya pulang bang, kita nyerahnya. Jadi peraturan pemerintah. Maka saya berharap jangan sampai. Begitu maksud saya. Kita sebagai rakyat menghina pemimpin kita, tapi berikan doa yang terbaik agar hari ke depan bisa lebih baik dari hari ini. Begitu bukan? Kita berharap Ramadan tahun besok, Ramadan yang sedikit lagi bisa lebih baik dari Ramadan yang telah kita lalui. Dan kita berharap keberkahan buat bangsa dan negara serta di mana tempat kita tinggal semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali mendapat ampunan dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita doakan agar mereka semua panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, ilmu mereka manfaat buat umat dunia dan akhirat, dan semua orang yang berjuang di bangsa ini untuk negara, bangsa dan agama, doakan agar mereka semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan selalu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai rakyat semuanya bersatu dalam kesatuan yang pada akhirnya kita mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima nawaina wa sallallahu alaihi ila hadratin nabiyina wa
Saya mau jangan maafin, bukan bapak mau duduk lagi, langsung doa. Saya lagi haul di ajudan saya, menatik kayak haul saya tinggal. Jadi saya kemarin kita balik lagi ke sana. Ini harus saya dijemput lagi haul bang, dari Bataran aktif. Jadi saya harus balik lagi ke sana, bukan untuk makan bareng, bukan nggak hormat, bukan nggak cinta, bukan. Ayam titik dimakan tikus lari dekat dalam loteng. Kalau ada plastik kamu dibungkus dan pulang setendeng. Ini mana-mana. Kalau jadi mimpin mana-mana dia lupa, repot lupa lah. Malam di pakaian ngablok kagak berkat kagak. Dia kalau gitu Pak Ustaz rata-rata ikhlas kan. Iya saya ikhlas kemarin, ikhlas saya silaturahmi dengan Zainab. Orang berkabung sama jamaah di sini, saya dari kelas, bukan saya begini dulu lah. Kadang-kadang ini suka nanya, gitu. Dari mana sih malam-malam baru bulan ceramah di rumah Bang Zainab, dibukain bang baju, tim dibukain kantong dipegang, nggak apa-apa gitu. Saya kata ikhlas, Nabi berdakwah ikhlas, begitu kan? Nabi nggak pernah dibayar, malah tertuh di ayati samanan walilah, jangan kau perjualbelikan ayat itu dengan harga yang murah. Ini nggak punya pikiran, gitu kan? Nggak bercanda begini, sambil bikin usahain. Ya, mudah-mudahan ketemu lagi sehat walafiat. Kita baca Fatihah lain semua panitia dan yang mewakafkan tanah untuk musola ini. Kalau orang tua yang punya musola ini semuanya biar panjang umur, sehat walafiat. Kita semua ketemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan yang terpenting hikmah salihah bisa mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Orang-orang yang berbuat rahmatullah, mudah-mudahan mereka semua ampuni segala dosanya, terima segala amal ibadahnya, jadikan tidur pada semua dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bangsa ini, negeri Indonesia yang kita cintai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sahabat Nabi Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa lillahi mazid. Alhamdulillah wa la syukur wa la ilaha illa Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamha. Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamhu. Wa akrim نزوله ووصل فرحه وكلنا في جنات النعيم. اللهم اجعلهم ظهورهم غرة من بلاد الجنان، ولا تجعلهم ظهورهم غرة من غفر النار. اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاعة والمغفرة علينا وعليه وعليهم ولجميع القبور في يومنا هذا الى يوم البعث والنشور. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالصحة والسلامة والعافية والرضا والرحمة والبركة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا هذا جمعنا جمعا مشكورا وتفرقا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih, mohon maaf, tubuh dari Islam, mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum